Nah, berita pertama ini lumayan dar-dar-dornon. Aduh, ada apa aja nih Desi? Bisa tolong di-spill dulu nggak ya? Karena Presiden RI Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Nah, iya benar Desi. Abolisi itu diberikan Presiden RI kepada Tom Lembong yang sebelumnya diputus bersalah atas kasus korupsi impor gula dan juga vonis 4,5 tahun penjara. Abolisi merupakan istilah hukum yang berarti penghapusan dari proses hukum terhadap seseorang yang sedang dalam penyidikan penuntutan ataupun pengadilan. Meskipun perbuatannya dianggap sebagai tindak pidana. Abolisi ini sendiri hanya bisa diberikan oleh Presiden dan harus minta pertimbangan dari DPR. Dan biasanya dipakai untuk kasus politik, bukan kejahatan umum seperti pencurian, pembunuhan, dan juga lain-lainnya. Oke, kabarnya juga selain Tom Lembong, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara karena kasus penyuapan Komisioner KPU RI. Amnesti adalah pengampunan dari negara terhadap seseorang atau sekelompok orang atas tindak pidana yang dilakukan, biasanya bersifat politik atau sensitif secara nasional. Amnesti juga hanya bisa diberikan Presiden dan harus minta pertimbangan serta persetujuan DPR. Orang yang diberi amnesti dianggap tidak pernah dihukum, proses hukumnya juga langsung dihentikan dan namanya bersih kembali. Jadi dua-duanya sama-sama pengampunan ya untuk ini Hasto dan Tom sepertinya hak Lembong. prerogatifnya Presiden sendiri. eksekutif. Ya. Baik, pemberian amnesti dan juga abolisi terhadap Hasto dan Tom Lembong ini cukup menggegerkan publik. Lantaran proses hukum keduanya banyak yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Sebelumnya, baik pihak Hasto dan juga Tom Lembong meyakini kasus keduanya merupakan kriminalisasi hukum. Lantaran keduanya sama-sama berseberangan dengan pemerintahan di Pilpres 2024 yang lalu. Misalnya saja, Hasto, kasusnya diulik kembali di tahun 2024. Padahal isu penyuapan KPU atas pergantian antar waktu Harun Masiku sudah mengendap di tahun 2019. Udah lama banget ya, 5 tahun lalu berarti. Kemudian Hasto juga mengaku tidak pernah melakukan penyuapan ke KPU. Dan untuk mengatasi pergantian anggota DPR RI di dalam partainya. Lalu, Tom Lembong juga putusannya janggal ini Desi. Lantaran hingga vonisnya, Tom Lembong tidak sama sekali terbukti menerima keuntungan dari tuduhan korupsi. Gimana impor tuh gula. korupsi? Tapi tuduhan tidak terbukti. Nah, sebenarnya kan masih berjalan ya yang dilemparkan oleh jaksa. Namun meskipun tidak terbukti mengambil keuntungan, nah ini Des nih jawabannya nih. Dari impor gula tersebut, Tom Lembong tetap divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara. Iya. Jadi memang agak janggal ya vonisnya, tapi kalau janggal dari awal, kenapa hakim tuh kayak tetap memaksakan gitu dari vonis tersebut gitu, dari tuntutan jaksa. Tapi anehnya lagi, setelah jatuhnya vonis, tiba-tiba pemerintah turun tangan dan memberikan abolisi serta amnesti kepada Tom Lembong dan juga Hasto. Kira-kira maksud dibalik pemberian abolisi dan amnesti itu apa ya? Soalnya apa pemerintah tengah mencari simpati publik atau mencari teman politik? Soalnya kan mengingat Hasto itu masanya lumayan besar juga PDIP dan Tom Lembong itu juga sama Anies gitu ya, kan, mayoritas ya. Nah ini yang cukup bikin bingung nih Desi ya. Di awal kasus hukum tetap berjalan, malah seakan dipaksakan. Benar juga ya, terlihat seperti itu ya. Padahal baik Tom Lembong maupun Hasto sebelumnya sudah mengajukan pra-peradilan. Dan pra-peradilan keduanya tuh ditolak Desi. Hingga jatuhlah vonis. Kenapa nggak berhenti dari pra-peradilan kenapa nggak dari dulu aja kalau ya? memang vonisnya terlihat dipaksakan. Namun setelah jatuh vonis, nggak sampai sebulan Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi ya, anehnya ya. Iya. Ini ibaratnya kalau yang memulai, kau yang mengakhiri ya, kayak lagu Bang Oma gitu kan. Kalau ini dari awal kenapa? Cocok ya? Iya. Tapi sih walau gitu pemerintah pihak Hasto dan Tom Lembong tetap bersyukur dengan abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo. Misal saja Koordinator Tim Penasihat Hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo yang memberikan amnesti kepada kliennya. Roni pun mengatakan sejak setahun lalu, di awal kasus ini muncul, pihaknya juga sudah melihat bahwa kasus yang menjerat Hasto memang sangat kental motif politiknya. Ketua DPP PDIP ini pun mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi di Republik ini yang menjadi korban kriminalisasi politik hukum. Aku setuju tuh sama Roni Talapesi. Selain itu pihak Tom Lembong juga bersuka cita dengan abolisi yang diberikan Presiden.
Keluarga Tom Lembong menjemput mantan ketua tim pemenangan Capres Anies Baswedan itu setelah mendapatkan surat abolisi dari Presiden. Tapi perihal nama baik keduanya gimana ya Non ya? Karena kan Iya ya. di meja hijau keduanya dinyatakan bersalah secara hukum. Ini kan bukan hanya soal penjara atau tidak, tapi perihal nama baik karena kan Iya. abolisi dan amnesti dua-duanya sama pengampunan. Berarti kan mereka harus mengakui kesalahan Dianggap keduanya. bersalah jadinya begitu ya. Berarti kan dua-duanya harus mengakui. Berarti ada fakta hukum Ada itu kesalahan. ya. Baik Desi, pakar hukum tata negara sekaligus mantan cawapres kita Mahfud MD mengatakan abolisi dan amnesti yang diberikan pemerintah itu membuktikan suara masyarakat terkait nuansa politik di balik kasus Tom Lembong dan Hasto benar terbukti. Nah, jeritan hati masyarakat dan opini publik serta akal sehat publik ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya dan tidak boleh terulang kembali. Mahfud juga mengatakan pemberian abolisi dan amnesti ini membuktikan teriakan masyarakat yang bersumber dari akal sehat masyarakat tentang rasa keadilan dan kini membuahkan hasilnya gitu loh Desi. Jadi menurutnya Hasto Kristianto dan Tom Lembong yang telah berada di penjara pada pengadilan sekarang mendapat amnesti dan abolisi yang artinya keduanya nanti harus dibebaskan. Iya. Berarti ini kayak simbol dari Prabowo, kata ada yang salah nih dari hukum kita. Baru sadar ya kayaknya ya. Nah jadi pemberian abolisi dan amnesti berarti presiden buruk dong buat hukum kita ya Non ya. Artinya tuduhan publik selama ini soal kriminalisasi hukum bener adanya Don ya. Berarti presiden membenarkan ya nih ada yang janggal nih dari proses hukum kita gitu kan. Baik, nah jadi mudah-mudahan juga ya Des ya dengan pemberian abolisi dan amnesti ini hukum di Indonesia mulai berbenah Iya, lah ya. benar. Bahwa hukum dan politik itu garis batasnya harus jelas Iya, dengan iya, sangat iya, jelas. benar-benar. Sehingga tidak usah dicampur aduk lagi yang pada akhirnya membuat demokrasi makin mundur gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan cuma soal abolisi dan amnesti dua tokoh ya, tapi Iya. juga perbaikan hukum di Indonesia. Iya, baik. Berita selanjutnya ini ada gebrakan dari para pecinta anime yang mayoritas diisi generasi milenial dan Gen Z, Gen Z. dalam merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Wah, ada kabar apa nih Des nih? Nah, jelang HUT Paling seru kalau ada kabar mengenai Gen Z dan Gen milenial Gen ya. Z itu kan agak Oke. out of the box ya. Jelang HUT ke-80 RI, masyarakat Indonesia justru ramai-ramai memasang bendera One Piece di rumah maupun di kendaraan. Wah, oke. Bukan bendera merah putih, bendera dengan simbol bajak laut berlatar hitam itu justru berkibar-kibar di sejumlah kota di Indonesia. Video pengibaran bendera One Piece pun viral di jagat sosial dan menular ke warga lain yang ikut memasang bendera One Piece. Nah, sebenarnya One Piece itu apa sih, Des? One Piece itu adalah serial anime Non dari Jepang yang ceritanya mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet setelah memakan buah iblis secara tidak disengaja. Luffy bersama kru bajak lautnya yang dinamakan bajak laut topi jerami menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece dalam rangka untuk menjadi raja bajak laut yang berikutnya. Film One Piece sendiri memiliki banyak makna mendalam, terutama tentang pentingnya impian, persahabatan, kebebasan, dan keadilan, serta mengajarkan untuk tidak menyerah dalam mengejar tujuan bahkan di tengah kesulitan. Dalam serial anime itu, Luffy dan kru bajak lautnya terus berjuang untuk kebebasan dan menentang kekuatan-kekuatan tirani yang mencoba menghambat impian mereka. Hal ini menginspirasi penonton untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian mereka meskipun menghadapi rintangan yang sulit. Oh, berarti artinya pesannya dari pemasang bendera One Piece atau yang dikenal sebagai Jolly Rogers, kru topi jerami itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai simbol perlawanan, begitu ya Des ya? Itu dah. Terhadap ketidakadilan, penindasan, dan moralitas yang dikalahkan oleh kekuasaan. Nah, jadi nyindir pemerintah nih. Pemasangan bendera ini sebagai bentuk sarkas dari masyarakat tentang kondisi Indonesia yang masih jauh dari arti kemerdekaan itu sendiri. Padahal kita udah mau HUT kemerdekaan 80 tahun ya, ya. tapi masih jauh. Aduh, Nah, ini gimana, dobrakan Des? Gen Z emang ada-ada aja nih. Terlebih viralnya pemasangan bendera ini muncul setelah himbauan dari Presiden Prabowo
untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus ini. Ngeyenya bener-bener ngeye ini. Namun, beberapa warga menanggapi dengan mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mereka juga pada pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat kecil dan dinilai timpang dalam setiap kebijakannya. Gitu deh. Jadi mengibarkan bendera One Piece ini bermakna sebagai sindiran tajam ya Non ya, dan bentuk kritik sosial yang mengungkapkan kegelisahan masyarakat atas ketidakadilan dan masalah sosial politik yang ada, sekaligus sebagai simbol dan harapan perubahan dan keadilan yang lebih baik sebenarnya. Nah, fenomena pemasangan bendera One Piece juga mendapatkan kecaman tapi dari DPR RI. Sudah jelas dong ya pasti ya. Gak mau dikritik mereka. Di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga anak buah Prabowo Subianto menilai pengibaran bendera menjelang HUT RI 80 yang jatuh pada 17 Agustus mengindikasikan adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi setiap ada yang kritik tuh selalu dibilang memecah belah kesatuan bangsa. Kuncinya jadi memecah belah kuncinya ya. Menurutnya dugaan itu berdasarkan masukan-masukan yang diterima pihaknya dari sejumlah lembaga intelijen yang menyebut kegiatan tersebut merupakan simbol perlawanan terhadap pemerintah menjelang ulang tahun Indonesia. Pakai intelijen loh buat ngadepin Gen Z. Dan kabarnya pemerintah sampai mengerahkan intelijen yang buat menelusuri fenomena pemasangan bendera One Piece. Nah, uniknya lagi nih Des, sebenarnya kartun One Piece ini juga sempat dipakai loh sama Prabowo Gibran waktu dia mendongkrak ketenaran mereka berdua di suara Gen Z ya, ternyata pernah dipakai. Kan? Terlihat dari Pro Gibran. dong, harusnya mau One Piece. Pro dong ya. Iya. Kelihatan dari Gibran itu pernah pakai pin One Piece ketika debat Pilpres, dan Prabowo yang pernah juga diwawancarai mengenai anime ini. Oh, tahu juga berarti Prabowo. Dalam wawancaranya dengan Bayu Skak, Prabowo Subianto mengaku tahu apa itu One Piece. Jadi gitu. suka nonton juga di rumah diam-diam ya. Bahkan menurut Prabowo dia ingin anak-anak muda Indonesia itu bisa seperti kreator Jepang yang membuat anime menjadi mendunia. Justru pro ya dulu. Tapi sekarang pemerintah dan DPR justru ketar-ketir dengan anime One Piece. Wakil Ketua Fraksi Golkar dan juga MPR Firman Subagio menilai pengibaran bendera yang menjadi simbol bajak laut di manga populer Jepang itu merupakan provokasi. Lebih tegas lagi, MPR bahkan meminta aparat untuk menindak masyarakat yang masih mengibarkan bendera One Piece karena menurut MPR itu bagian dari makar loh. Wah, serius banget ya. Kalau serius kurang bercanda kayaknya ini MPR. Jadi kepanasan pemerintah ini. Iya ya, serius banget ini ya. Jadi ya, oke. Harusnya sih pemerintah sadar diri ya ketika dikritik dan mulai justru harusnya memperbaiki diri. Jangan sedikit ada tuduhan provokasi asing dan sebagainya. Lagian kalau masyarakat merasa sejahtera, ngapain juga ya non sibuk untuk ikut-ikutan pasang bendera bajak laut. Apalagi kan memang mungkin itu cara dari Gen Z untuk berkritik ya. Benar. Karena kritik yang biasa-biasa aja gak pernah ditanggapi pemerintah. Kupingnya udah gak ada, giliran gini aja ketar-ketir dibilang provokasi gitu asing. Ya. Pakai menggunakan intelijen. Gimana tuh, Des? Baik Desi, untuk selanjutnya, berita populer selanjutnya kita akan menelusuri bagaimana kebijakan PPATK memblokir ribuan rekening dormant, namun justru menimbulkan sorotan yang tajam terhadap kenaikan kekayaan kepala PPATK-nya Ivan Yustiavandana. Iya betul Non, PPATK memblokir lebih dari 140.000 rekening tidak aktif selama lebih dari 10 tahun dengan total mencapai dananya sekitar 428,6 miliar rupiah, setengah triliun berarti ya. Lumayan ya. Sebenarnya tujuan dari PPATK ini tadinya adalah baik karena untuk mencegah praktek pencucian uang, Des. Dan juga kejahatan lainnya yang memanfaatkan rekening yang aktif. Yang tidak aktif ya. Namun masyarakat justru juga memberikan perhatian pada laporan harta kekayaan Ivan yang menurut data dari LHKPN terbaru di tahun 2023 nilainya mencapai 9,3 miliar rupiah. Nah, itu baru 2023 ya? Kok nggak ada laporan terbaru 2024? Terbaru juga sekitar segitu, 9,3. Ya. Dalam laporan itu tercatat sebagian besar aset berupa tanah dan bangunan senilai 6,9 miliar rupiah di Depok dan Ngawi. Waduh, Raja Depok nih kayaknya. Serta 2 unit mobil yang jika ditotal mencapai total semuanya ya jadi 9,3 miliar rupiah.
Itu ada rekening dia yang diblokir juga nggak ya? Ini yang mau kita tanyakan nih. Iya. Ironisnya 2 tahun sebelumnya kekayaan Ivan hanya sekitar 4,1 miliar rupiah sehingga kenaikannya cukup tajam. Untuk itu publik pun mendesak klarifikasi dari Ivan, menanyakan apakah kenaikan tersebut konsisten dengan perannya sebagai pengawas integritas sistem keuangan. Nah itu duitnya dari mana tuh? Gaji, jual seblak atau apa kan kita nggak tahu, harus dibuka ya. Ivan juga sebagai Kepala PPATK harus mencontohkan ya transparansi keuangannya. Harus transparan ya. Sementara itu Ivan menegaskan bahwa rekening dorman memang rentan disalahgunakan untuk transaksi ilegal menurut dia ya. Seperti narkotika, judi online, korupsi maupun pencucian uang. Ia juga menjamin dana nasabah tetap aman dan utuh 100% katanya. Meskipun rekening dibekukan sementara saja. Paling proses aja yang rumit buat ngebuka lagi ya, bolak-balik rumit banget ya. Bikin KTP-nya rumit. PPATK bahkan membuka jalur layanan dan menyediakan formulir online untuk nasabah yang ingin mengajukan keberatan atau memperjelas status rekening mereka. Aktivasi ulang pun bisa dilakukan melalui bank sesuai prosedur. Nah, kemudian Desi, di sisi legislatif, anggota DPR mengkritik kebijakan ini. Karena dinilai kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Iya dong ya, lagi susah begini kan gitu ya. Harus ada dana dadakan dan sebagainya kan ada di rekening yang berbeda agak susah kan ya. Baik, DPR pun menyoroti bahwa banyak nasabah tidak melakukan transaksi bukan karena niat buruk, melainkan karena keterbatasan dana mereka. Yang 30.000 nah blokir juga kan lumayan. 30.000. Sehingga mereka juga mendesak evaluasi kebijakan agar tidak memicu krisis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Ini bahaya nih Desi ya. Benar-benar secara keseluruhan polemik ini juga menempatkan Ivan Yustiavandana di bawah sorotan publik. Di satu sisi dia menjalankan tugas menjaga sistem keuangan, namun di sisi lainnya masyarakat menuntut akuntabilitas terhadap lonjakan kekayaannya. Jadi jangan gue doang yang kena, lu juga dong gitu kan. Pertanyaannya kini bagaimana respon PPATK dan Ivan terhadap seruan transparansi ini? Nah itulah yang menjadi catatan penting pada hari ini Desi. Kita tunggu aja ya nanti ya. Benar. Jadi ini kuncinya, Pak Ivan, buka-bukaan dong. Hasil duit 9 miliar dari mana? 9,3 itu dari mana? Padahal sebelumnya tuh di tahun LHKPN 2022 itu cuma 4,1 miliar. Kemudian melonjak jadi 9, itu kan jadi 100% kan? Iya. Jadi kita boleh lah ya Pak Ivan dikasih tahu ya ini dari mana kok bisa banyak banget gitu ya. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja ya berita selanjutnya. Oke.